Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Oke, apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 1 dengan subtema 2, bersyukur atas keberagaman. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Oke, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai belajar, Miss akan melakukan ice breaking supaya kamu lebih semangat. Oke, Miss harap kamu mengikuti Miss di rumah walaupun kita tidak bertatap muka. Tapi Miss harap kamu mengikuti di rumah gerakan-gerakan Miss ya nak. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Nah, di materi sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai cara membuat ringkasan tertulis dalam sebuah paragraf. Nah, cara membuatnya kemarin ada 4 cara. Yang pertama membaca naskah asli, kemudian mencatat gagasan utama, kemudian menggunakan kalimat baru, yang terakhir ketentuan tambahan. Nah, kita juga kemarin telah belajar tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, contohnya yaitu seperti kerja bakti, ronda, dan gotong royong. Kemudian kemarin juga ada beberapa keberagaman yang ada di Indonesia seperti keberagaman suku, bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, dan juga keberagaman pakaian adat. Nah, hari ini kita masuk tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 2, bersyukur atas keberagaman. Oke, ini ada teks yang berjudul Pahumbo Batu. Nah, marilah kita baca teks ini bersama-sama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Nah, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa. Nah, tadi Miss sudah membacakan teks secara lisan. Nah, kamu akan belajar cara membuat teks, cara membuat ringkasan dalam bentuk lisan. Nah, dengan cara apa, Miss? Nah, tadi kamu yang pertama kamu telah mendengar teks yang Miss bacakan. Nah, kemudian nanti kamu cari gagasan-gagasan pokok dan gagasan-gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian kamu tuangkan nanti secara lisan setelah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu telah kamu dapati dari paragraf tadi. Oke, nah apa itu Miss kemarin gagasan pokok? Gagasan pokok adalah apa nak? Inti dari sebuah paragraf. Nah,
Apa itu gagasan pendukung, Miss? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dari teks Pohon Bobatu tadi, kita akan mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini Miss sudah membuat contoh gagasan pokoknya dari teks tadi Pohon Bobatu, yaitu apa, Nak? Inti dari inti pokok dari sebuah paragraf tadi, yaitu ceritanya tentang apa? Nah, sudah jelas ceritanya tentang Pahombo Batu atau lompat batu. Nah, Miss sudah membuat satu gagasan pokoknya dari gagasan pendukungnya dari gagasan pokok tadi, yaitu yang mana, Miss? Nah, Pahombo Batu tadi merupakan tradisi lompat batu dari suku Nias. Nah, kita akan coba mencari lagi. Ada sekitar 5 lagi yang mau kita cari gagasan pendukungnya dari teks Pahombo Batu. Oke, Miss balik teksnya. Oke, tadi Miss sudah membuat tradisi lompat batu tadi berasal dari suku Nias. Nah, itu tadi gagasan pendukungnya. Nah, kemudian gagasan pendukung yang kedua yang mana, Miss, yang mau kita buat? Ini juga bisa, Nak. Suku Nias berasal dari Pulau Nias. Nah, bisa. Gagasan pendukung yang ketiga. Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Bisa. Yang keempat, yang mana lagi yang mau kita buat, Miss? Nah, ternyata Pahombo Batu merupakan ciri khas lompat batu, ciri khas masyarakat Nias. Bisa. Kemudian mana lagi, Miss, yang mau kita buat gagasan pendukungnya? Ini juga bisa. Tradisi lompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Boleh. Jadi masih banyak gagasan-gagasan pendukung yang lain yang ada di dalam teks Pahombo Batu tadi. Oke, paham ya anak-anak, Miss, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, kemudian apakah di daerah kamu juga terdapat budaya yang unik? Nah, setelah kamu mengenal tradisi Pahombo Batu tadi, sekarang kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerah kamu. Oke, apakah di daerah kamu juga terdapat budaya yang unik? Sungguh kaya budaya Indonesia. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Nah, kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Nah, ini ada beberapa contoh keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, apa sih, Miss, manfaat dari kerjasama dalam keberagaman itu? Oke, manfaat dari kerjasama dalam keberagaman yang pertama, kita dapat menjalin kebersamaan antar teman yang berbeda suku maupun agama. Kemudian yang kedua, meringankan pekerjaan kita. Oke, yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, yang keempat, meningkatkan rasa sosialisasi dan kekeluargaan. Yang terakhir, kita juga belajar untuk saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Nah,
Keberagaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan antara lain, kalau kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman suku, keberagaman bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, dan keragaman pakaian tradisional. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keragaman senjata tradisional, keragaman upacara adat, kemudian kita akan juga belajar tentang tarian tradisional, alat musik tradisional, dan juga lagu daerah. Nah, kita masuk yang pertama, keragaman senjata tradisional. Nah, senjata tradisional merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Nah, contoh-contoh senjata tradisional antara lain rencong itu berasal dari Aceh, keris itu berasal dari Jawa, mandau dari Kalimantan, celurit dari Madura, badik dari Betawi, jenawi dari Riau, trisula dari Sumatera Selatan. Oke, kemudian keragaman upacara adat. Nah, upacara adat merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat. Contoh upacara adat yaitu upacara Kasodo, yaitu dari Tengger, kemudian upacara lompat batu itu berasal dari Nias, kemudian upacara Grebek Suro itu dari Solo, kemudian upacara Gaben itu berada di Bali. Nah, kemudian kita masuk tarian tradisional. Nah, kesenian merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Salah satunya yaitu tarian tradisional. Nah, beberapa contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia yaitu seperti tari kecak dan pendet itu dari Bali, kemudian tari saman itu dari Aceh, kemudian tari piring itu dari Sumatera Barat, kemudian tari tortor dari Sumatera Utara, kemudian tari Jaipong dan merak itu dari Jawa Barat, tari ronggeng dari DKI Jakarta. Nah, kemudian alat musik tradisional. Nah, contoh-contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia yaitu gamelan itu dari Jawa, angklung itu dari Jawa Barat, tifa dari Papua, sasando dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan terakhir tambo dari Aceh. Nah, lagu daerah. Nah, ada beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa yang Miss buat ya, nak. Contohnya yaitu lagu Bungung Jempo dari Aceh. Pada tahu nggak lagu Bungung Jempo? Awalnya aja coba yang gimana, nak? Bungung jempo megah di Aceh. Nah, yang seperti itu ya, karena kemudian lagu Gundul-Gundul Pacul, tahu ya, nak? Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Oke. Kemudian ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Parampar pisang, pisangku belum masak. Oke. Kemudian lagu burung kakak tua dari Maluku. Kemudian lagu Apuse dari Papua. Nah, setelah beberapa tadi materi yang telah disampaikan, yaitu tadi mengenai apa, nak? Cara meringkas sebuah paragraf secara lisan. Ada berapa cara tadi Miss jelaskan? Ada dua. Nah, yang pertama kamu mendengarkan teks yang Miss baca dengan seksama. Kemudian yang kedua, kamu mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Oke, kemudian tadi juga kita telah belajar tentang budaya-budaya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita juga telah belajar tentang manfaat kerjasama dalam keberagaman. Apa aja tadi salah satunya, manfaat kerjasama dalam keberagaman?
Nah, oke, memperalat tali persatuan dan kesatuan, boleh. Nah, oke, demikian materi yang Miss sampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf, kepada Allah Miss mohon ampun. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat Miss ya nak. Nah, kemudian ini ada latihan yang akan kamu kerjakan. Ada 2 latihan. Nah, yang pertama, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Yang tadi paragraf paham batu, tapi paragraf yang keduanya saja. Oke, kemudian yang kedua, kamu bertanya kepada anggota keluargamu tentang keberagaman suku bangsa yang ada di dalam tabel ini. Oke, I think enough for today. Semangat semua belajarnya anak-anak Miss. Insya Allah kamu tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah, dan juga tetap selalu semangat untuk belajar. Oke, let's say hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.